Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8 Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, balik lagi sama aku Salisa Dan aku Kesha di segmen Ngobrol bareng senior. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih, siapa ya? Siapa sih tamunya? Ayo siapa? Penasaran nggak? Oke, kita kedatangan tamu dari pimpinan Wisma Lansia Asri Banyumanik Semarang. Oke, bapaknya boleh diperkenalkan diri? Baik, saya memperkenalkan diri. Saya memang sudah senior karena umurnya sudah 60 tahun. Sehingga dengan demikian saya memperkenalkan diri, nama saya Bruder Heri Suparno. Nah, Bruder Heri Suparno ini yang biasa disebut dengan Bruder Heri, begitu saja. Boleh panggil Pak juga boleh. Begitu perkenalan saya. Oke, dengar-dengar Pak Heri ini merupakan pimpinan dari Wisma Harapan Asri Banyumanik Semarang ya Pak ya? Iya, betul. Boleh dijelasin dong Pak, itu tuh semacam panti jompo atau rumah pelawatan lansia atau bagaimana Pak? Ya, nah kami atau saya itu memang sudah mengelola Wisma Lansia Harapan Asri ini sejak tahun 2010. Nah, 2010 kami mulai di situ, lalu yang kami ajak untuk masuk atau yang di situ adalah untuk merawat sekaligus mendampingi para lansia. Nah, para lansia ini dari mana? Asalnya dari berbagai kota, berbagai negara juga. Nah, itu yang kami ajak, jadi kami merawat tapi sekaligus kami mendampingi baik dari berbagai aktivitas, kemudian juga bermacam-macam kegiatan tadi, lalu juga kalau sakit ya pasti kami akan mendampingi. Jadi itu aktivitas, nanti masih bisa kita detailkan kembali banyak hal yang dilakukan oleh para lansia, sehingga dengan demikian bahwa para lansia itu pun mereka juga kami ajak untuk mereka itu masih mempunyai arti bagi diri sendiri dan juga arti bagi orang lain. Nah, itu yang aktivitas bagian yang kami sebutkan. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, tempatnya itu di mana sih lokasinya? Oh ya, lokasinya itu di Banyumanik. Jadi Jalan Tusam Raya nomor 2A Pedalangan kelurahannya, kemudian kecamatannya Banyumanik. Jadi kalau itu dari luar kota itu lewat nanti exit tol itu di Banyumanik juga ada. Kalau yang dari arah selatan, dari arah Jogja Solo, atau juga exit tol yang di Tembalang. Nah, di situ juga nanti akan setelah tol dari Banyumanik Tembalang itu lalu sudah mentok ada, lalu belok kiri, nanti di situ juga akan sampai. Jadi untuk tempatnya nanti tidak terlalu sulit, yang penting alamatnya tadi, lalu nanti kan kalau kesulitan dengan Google Map pasti akan sampai. Oke, baik. Sebelumnya tuh tujuan didirikannya adanya Wisma Lansia tuh apa sih Pak? Nah, tujuannya ini menarik sekali. Demikian, saya melihatnya demikian bahwa kami merasakan atau kami melihat bahwa para lansia ini semakin tahun semakin bertambah. Jadi data-data itu di berbagai tempat dinas sosial itu pasti juga ada. Tapi saya melihatnya dari sisi kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa kami menyelenggarakan Wisma Lansia, kami menyebutnya Wisma Lansia ya. Jadi supaya ya sebenarnya sama sih dengan panti jompo, tapi kami memberi kesan yang positif. Yaitu Wisma Lansia. Nah, Wisma itu tempat atau rumah, lansia adalah untuk para lansia. Nah, tujuan kami yaitu apa? Para lansia itu kami ajak, kami kumpulkan, lalu tujuan kami yaitu untuk mereka ini mengalami kebahagiaan di usia yang senja. Nah, kebahagiaan di usia yang senja inilah yang bagi saya menarik. Menariknya apa? Para lansia kalau kita melihat atau kalau kita sendiri mempunyai
mempunyai orang tua atau yang sudah umur 70 atau 80 tahun, kadang-kadang itu disia-sia. Nah, bagi saya iman ini justru yang saya sebut bahwa ini adalah orang-orang yang sudah berjasa. Kenapa kita lalu hanya begitu saja maaf kalau saya sebut sedikit kasar, yaitu disingkirkan. Padahal jelas mereka inilah yang membangun selain keluarga juga membangun warga, membangun masyarakat, bahkan membangun negara. Nah, oleh karena itu kami justru mau mengajak bahagia, damai di usia yang senja ini. Ini tujuan kami. Sehingga dengan demikian kami melayani dengan persaudaraan, dengan kasih, dan dengan damai. Sehingga diharapkan bahwa nanti seandainya Tuhan memanggil pun mereka ini sudah dalam keadaan damai. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya, sangat mulia tujuannya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu fasilitas yang ada di sana tuh apa aja sih Pak? Fasilitasnya itu macam-macam. Jadi itu kan kami mengelompokkan demikian ya. Yang pertama yaitu kami itu fasilitasnya ada ruangan-ruangan dulu. Jadi kami sebut pavilion. Kemudian ada VIP. Kemudian ada kelas 1. Dan yang kedua yang berikutnya yaitu bangsal. Apa yang dimaksud dengan VIP? Jadi yang VIP ini para penghuni itu boleh membangun di komplek Wisma Lansia ini. Kami menyediakan lahan, ukurannya itu 6 kali 8 meter persegi. Nah, mereka lalu membangun. Setelah membangun, mereka boleh menempati sampai nanti Tuhan memanggil. Nah, lalu di situ apa fasilitasnya setelah dia membangun itu? Mereka membangun ini dengan biaya sendiri, termasuk isinya, entah itu kulkas, entah itu lemari atau tempat tidur, segala macam keperluan yang dia gunakan itu dia membawa sendiri dari rumah. Sehingga dengan demikian nanti seandainya sekali lagi sudah dipanggil Tuhan, mereka ini nanti barang-barang itu menjadi milik Wisma. Tetapi kalau keluarga misalnya, sebagian akan saya bawa pulang, ya silahkan. Tapi kalau rumah pasti tidak dibawa pulang. Sehingga itu rumah nanti akan menjadi milik Wisma Lansia itu sendiri. Itu yang pavilion. Kemudian kalau yang VIP itu ruangannya juga cukup luas, 5 kali 6. Dan disitulah kami yang menyelenggarakan, dalam arti kami yang membangun. Sehingga fasilitas-fasilitas yang ada, yaitu di situ ada lemari es, kemudian ada meja kursi, ada tempat tidur, ada ruang tamu. Nah, itu termasuk TV. Kami yang mengadakan. Sehingga dengan demikian penghuni nanti tinggal datang, silahkan pilih. Mau pilih yang VIP atau yang kelas 1 sesuai dengan kesenangan mereka. Karena apa? Orang yang memilih di VIP itu atau orang yang memilih di bangsal itu bukan berarti dari sisi ekonomi dia tidak mampu, tidak. Mereka ini pada umumnya juga mampu dari sisi finansial, tetapi mereka ini lebih senang berkelompok. Sehingga dengan demikian mereka itu lalu udahlah kalau begitu saya tinggal di bangsal, tidak masalah. Lalu saya mau pilih yang di VIP supaya nanti kalau saya ada tamu saya bisa menerima, lalu saya bisa privacy terjamin, itu silahkan saja. Nah, fasilitas-fasilitas itu kami adakan baru dari sisi gedungnya. Nah, fasilitas yang lain pasti kami juga SDM-nya. SDM-nya di sini kami ada misalnya yang berkaitan dengan dokter. Kami ada dokter umum itu 2, kemudian ada dokter psikiater itu 1, lalu psikolog ada 1. Selain itu juga fisioterapi, kami ada 2 terapis yang senantiasa membantu. Kemudian di para perawatnya, baik perawat di sini adalah perawat yang sudah S1 lalu dengan nurse profesi.
Kemudian juga ada caregiver, jadi ada yang tamatan SMK bagian keperawatan. Nah nanti juga itu juga bagian dari kami, para perawat kami. Sehingga dengan demikian dari sisi SDM itu ada perawatnya, lalu jumlahnya sekarang perawatnya ada 21, dokter dan psikolog itu ada 4, kemudian yang di kantor itu ada 2 orang, lalu bagian boga yang untuk menyiapkan dari makan dari penghuni atau juga dari karyawan itu ada 7 orang, cleaning service ada 5 orang. Kemudian bagian cuci bos itu juga ada 2 orang. Sehingga dengan demikian karyawan kami atau SDM kami memang kami siapkan ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ditanya apakah SDM-nya cukup, pasti ada orang yang mengatakan oh ini kurang. Kalau ditanya oleh para penghuni apakah SDM-nya cukup, pasti mereka mengatakan kurang. Karena apa? Mereka butuh dilayani. Maunya itu ya 1 orang melayani 1 orang. Nah ini kan terlalu berat pasti untuk operasionalnya, maka kami harus membatasi dalam arti dengan 21 karyawan itu, lalu nanti bisa dengan di rolling 1 shift misalnya, lalu nanti 1 hari atau 24 jam itu 3 shift. Kemudian tadi saya sebut pavilion, kemudian ada VIP segala macam itu. Pasti mereka ini asalnya dari mana? Nah asalnya itu memang mereka ini dari saya sebut bagian awal tadi itu dari berbagai kota dan juga berbagai negara. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang, kemudian ada dari Amerika dan juga Jerman. Mereka ini dulu memang orang Indonesia, tetapi lalu sudah lama atau sudah 40 tahun, 45 tahun berada di luar negeri. Nah setelah itu lalu kemudian mereka melihat mana mau sudah umur 80-an, mau menikmati lansia yang bahagia tadi, lalu mereka melihat, oh udahlah kalau begitu kok di Semarang ada. Pasti setelah saya tanya, tahunya dari mana? Yaitu dari buka di internet, buka di YouTube tentang Wisma Lansia. Nah, lalu ketemulah, akhirnya terus mereka sekarang ini tinggal di Wisma Lansia dengan segala peralatan yang tentu saja tadi dari sisi SDM, kemudian dari sarana prasarana. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu kami menyiapkan kerohanian. Jadi kerohanian di sini yang menjadi penghuni di Wisma Lansia ini adalah dari berbagai agama. Jadi ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Nah, mereka ini tentu kami juga harus menyiapkan SDM dari bidang kerohanian. Sehingga dengan demikian yang Muslim kami mencoba juga memberi fasilitas, kami juga mengundang Ustadz silahkan untuk nanti memberikan siraman rohani. Begitu pula dengan yang Buddha kami juga mengundang tokoh agama Buddha, begitu pula yang Kristen atau yang Katolik. Sehingga dengan demikian dari sisi rohani itu juga terjamin. Karena tujuan semula yaitu sekali lagi supaya mereka bahagia. Nah ini sarana atau fasilitas-fasilitas yang kami adakan. Tentu ini masih beberapa hal yang masih perlu ditambah lagi. Yang satu hal yang terakhir fasilitas kami yaitu fisioterapi. Nah kami juga sudah menstudikan satu orang studi tentang fisioterapi. Lalu sekarang sudah selesai dan kemudian membantu kami untuk fisioterapi. Karena apa? Para lansia ini sangat membutuhkan, kalau bekerja atau nanti dengan aktivitas sedikit sudah capek, atau juga dulu pada waktu bekerja keras lalu punggungnya itu capek, atau sekarang juga masih kadang-kadang punggungnya bongkok. Nah ini lalu kami membantu untuk fisioterapi itu. Sehingga dengan demikian inilah fasilitas-fasilitas yang ada di Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik. Wah,
Lengkap banget ya fasilitasnya ya, keren banget. Dan kalau boleh tahu nih Pak, untuk daya tampung di Wisma Lansia Harapan Asri ini tuh ada berapa orang dan jumlah lansia di sana tuh ada berapa sih Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini sekaligus untuk supaya para pendengar juga tahu. Jadi saat ini kami itu tempat yang kami selenggarakan itu 75 tempat tidur, termasuk yang pavilion tadi itu. Tetapi saat ini dihuni oleh 73 orang. Jadi sekarang ini di Bangsal itu tinggal 2 orang. Sebenarnya yang mau masuk itu banyak sekali. Jadi yang mau membangun sendiri itu juga banyak. Kemarin itu saya sudah membatalkan 5 orang dan mereka ini tinggalnya di mana? Mereka ada yang masih tinggal di Amerika, lalu tinggal di Jakarta, lalu juga ada yang tinggal di Surabaya. Tentu saja juga ada yang dari Semarang. Nah, lalu tanya, kapan kami boleh masuk? Waduh, saya tidak bisa menjanjikan. Lalu saya hanya mengatakan demikian, tolong Bapak Ibu yang di rumah, yang sekarang entah dari Amerika atau dari Jakarta atau dari Surabaya atau yang dari Semarang ini, silahkan berdoa supaya kami dalam waktu dekat ini boleh atau diizinkan untuk membeli tanah di lokasinya di berdekatan atau berdampingan dengan Wisma Lansia Harapan Asri ini. Sehingga nanti kalau kami sudah bisa membeli, maka nanti Bapak Ibu boleh tinggal di Wisma Lansia dengan catatan ya silahkan bangun sendiri. Sehingga dengan demikian nanti kami bisa menambah lagi. Nah, tadi permintaan memang banyak, tetapi terbatas dengan tempat, lalu akhirnya ya kami tidak bisa memberi pelayanan yang sebanyak mungkin. Tapi ya saya senang kalau misalnya nanti di SMK Negeri 8 ini sudah ada hotel untuk lansia, sehingga dengan demikian nanti tamu yang dari Jakarta atau tamu yang dari Amerika saya suruh menginap di hotel SMK Negeri 8 ini, karena yang paling depan itu kan hotel untuk lansia kalau tidak salah. Iya benar banget Pak. Ini bagus sekali, jadi nanti silahkan masuk dulu. Sebelum masuk Wisma Lansia silahkan tinggal atau bermalam di hotel SMK Negeri 8. Wah, luar biasa banget ya. Oh ya Pak, kalau mau masuk di situ tuh persyaratannya apa aja sih Pak? Syarat untuk masuk di Wisma Lansia, nah ini memang ada syaratnya. Yang pertama syaratnya itu usia minimal 60 tahun. Jadi Bapak Ibu kalian belum ada 60 tahun, maka belum bisa. Nah, 60 tahun. Lalu itu bisa suami istri atau kakak adik, itu boleh. Entah itu yang nanti mau tinggal di pavilion misalnya, itu boleh. Lalu yang kedua, persyaratan yang kedua itu satu, mandiri, dan yang kedua boleh sakit tetapi yang tidak menular. Jadi mandiri tapi bisa juga misalnya udah ini stroke masih bisa jalan, jadi tidak apa-apa asal tidak mempunyai sakit menular. Lalu yang syarat berikut tidak dengan lab, jadi lab HBsAg lalu torak, dan sekarang ini ditambah dengan membawa swab PCR. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima vaksin 2 kali dan sudah selama yang kedua, kemudian setelah 1 bulan, maka nanti tidak usah membawa dari PCR itu, swab PCR tidak usah kalau sudah menerima vaksin yang kedua. Kemudian persyaratan yang lain yaitu atas kemauan sendiri atau
yang tidak atau anaknya sudah tidak sanggup lagi untuk bersama dengan orang tuanya atau dengan neneknya. Sehingga dengan demikian, dengan kata lain, anak atau cucu tidak mau direpoti. Maka disitulah terjadi dialog nanti antara penghuni, calon yang mau penghuni ini dengan anaknya atau dengan cucunya, dialog dengan pihak pengelola wisma. Apa dialognya? Jangan sampai nanti setelah dititipkan kemudian tidak bertanggung jawab. Maka di sini syarat yang berikut yaitu ada sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab itu bisa cucunya, bisa anaknya, sehingga dengan demikian kalau ada sesuatu lalu kami bisa mendialogkan, kami bisa membicarakan berkaitan dengan keberadaan lansia itu. Lalu syarat yang terakhir yaitu menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Sehingga dengan demikian nanti kami juga bisa membantu untuk memproses dari sisi administrasi, karena nanti apa? Misalnya berkaitan dengan kesehatan, lalu membutuhkan BPJS, maka kami nanti akan membantu bagaimana dengan KTP, lalu juga dengan kartu BPJS, lalu bisa diproses sehingga dengan demikian terjamin juga nanti kesehatannya. Itu beberapa persyaratan untuk masuk di Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik. Di SMK 8 ini kan ada jurusan caregiver nih Pak. Ya. Dan apa sih pendapat Bapak tentang jurusan caregiver ini? Nah ini saya senang, maka ketika di kota Semarang, saya kira satu-satunya itu yang memiliki jurusan caregiver ini untuk SMK Negeri 8 ini. Nah, lalu kalau saya melihatnya demikian, dengan keberadaan program studi caregiver di SMK Negeri 8 ini, artinya bahwa para siswa ini sudah ada kemauan dari dalam ingin terlibat memuliakan, membahagiakan para lansia. Dan pasti ini adalah tugas yang mulia. Karena apa? Para lansia yang biasanya digambarkan atau dikonotasikan mudah rewel, apalagi kalau nanti sudah bed rest, ini menyusahkan orang lain. Tetapi saya melihat bahwa SMK Negeri 8 ini berani membuka jurusan caregiver dan menyiapkan para siswanya untuk nanti terjun di caregiver ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa sekarang itu hampir di setiap kota besar itu sudah mulai berdiri rumah-rumah lansia. Jadi dari sisi lapangan pekerjaan itu pasti itu menjanjikan untuk para siswanya itu. Belum lagi ini yang kebutuhan di dalam negeri aja sudah banyak. Belum lagi kebutuhan di luar negeri. Misalnya di Jepang, apalagi kalau berani ke Belanda, itu mereka juga membutuhkan. Sehingga dengan demikian, dengan SMK Negeri 8 membuka jurusan caregiver atau pendamping lansia ini, saya sangat setuju. Sehingga dengan demikian, pasti kualitas lansia yang akan ditangani itu nanti juga akan lebih berkualitas. Karena apa? Para siswa sudah dilatih, sudah dididik sejak sekolah di SMK Negeri 8. Maka propesiat untuk SMK Negeri 8 yang sudah berani membuka jurusan caregiver ini. Wah, keren ya Pak ya. Oke, kan di sini ada caregiver atau pendamping lansia itu.
Nah, kalau semisal magang atau PKL di Wisma Lansianya punya Bapak atau mungkin bisa kerja setelah lulus itu gimana, Pak? Oh ya, nah itu memang ada dua, jadi dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana nanti yang siswa SMK Negeri 8 yang jurusan caregiver ini magang di Wisma Lansia Banyumanik. Pasti saya dengan senang sekali ketika mau magang di Wisma Lansia. Karena apa? Sebelum pandemi tempoh hari sudah 2 kali angkatan itu sudah praktek di Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik. Dan saya mendapat kesan tersendiri. Jadi kami itu kan setiap tahun itu menerima untuk magang dari berbagai kota untuk magang di Wisma Lansia Harapan Asri. Dari mana saja? Ada yang dari Madiun, ada yang dari Ngawi, ada yang dari Klaten, kemudian ada yang dari Semarang. Semarang ini salah satunya yaitu SMK Negeri 8 yang jurusan waktu itu belum ada caregiver, jadi yang jurusan apa saja tidak tahu. Perawatan sosial. Perawatan sosial. Nah itu yang sudah magang di Wisma Lansia. Nah itu baru setingkat SMK atau SMA, tapi juga ada yang perguruan tinggi. Jadi yang stikes misalnya itu juga ada yang magang di Wisma Lansia. Tetapi kami sadar ketika yang perguruan tinggi itu pasti magangnya juga tidak lama. Paling lama sekitar 2 minggu. Sedangkan yang SMK itu magangnya cukup lama, jadi ada 6 bulan. Nah ini bagi saya menarik. Mengapa? Termasuk yang SMK Negeri 8 yang jurusan kesehatan sosial. Perawatan sosial. Perawatan sosial. Ya. Nah perawatan sosial itu prakteknya 6 bulan. Nah dalam 6 bulan itu pasti kami meluangkan waktu beberapa hari, katakanlah yang anak-anak yang datang, biasanya yang dari SMK Negeri 8 itu jumlahnya saya minta itu 6 sampai 8 anak. Nah ketika mereka sudah masuk, lalu kami latih dulu beberapa hari. Apa-apa saja yang perlu dilakukan. Nah setelah nanti kami secara teori kami sudah memberikan, baru praktek. Nah selama praktek itu pasti dari senior-senior kami, dari para karyawan bagian keperawatan itu lalu masih mendampingi prakteknya. Nah setelah praktek didampingi, lalu kami sudah melihat bahwa oh ini sudah bisa dilepaskan. Dalam arti tertentu dilepas dilihat dari jarak jauh. Ditinggal sendiri. Ditinggal sendiri. Tapi perlu kami pantau juga tentu saja. Berarti boleh ya Pak ya untuk PKL di sana ya Pak? Oh boleh, dengan senang hati. Dan hanya syaratnya karena sekarang masih pandemi, maka saat nanti biasanya kalau PKL kan setelah kenaikan kelas ya. Iya, Nah, di kelas 2. Kelas 2 lalu setelah kenaikan kelas tadi, maka nanti boleh misalnya nanti bulan Juli, Agustus itu boleh praktek. Kalau nanti masih pandemi, syaratnya apa? Ya sudah, nanti kami kan di Wisma Lansia juga ada untuk swab antigen. Nah, nanti bisa di swab, kalau ketika negatif ya sudah langsung bisa praktek atau bisa magang di situ. Itu yang bagi saya dengan senang hati silahkan, tetapi jangan 1 bulan. 1 bulan tuh ini baru pengenalan, baru mulai berjalan, lalu tiba-tiba sudah pindah, sudah dicabut. Iya. Iya. Ini kan lagi masa pandemi, berarti intinya kalau mau ke sana harus ada swab testnya dulu ya Pak ya? Iya. Okay. Itu boleh. Terakhir nih Pak, apakah mungkin ada saran atau pesan yang bisa Pak sampaikan kepada siswa-siswa SMK 8 khususnya untuk pendengar secara umum ini berkaitan dengan pendampingan lansia? Ya, yang untuk
besaran. Nah, ini demikian. Jadi yang untuk para siswa SMK Negeri 8 bahwa untuk ke depan sekali lagi diperkirakan banyak masyarakat yang akan membutuhkan tempat atau panti-panti lansia atau wisma lansia. Tadi sudah saya katakan bahwa di setiap kota sekarang ini mulai didirikan wisma lansia. Termasuk pemerintah pun juga sudah mulai mendirikan. Nah, sekarang swasta ini juga sudah mulai mendirikan wisma lansia. Sehingga dengan demikian apa? Pasti ini membutuhkan tenaga kerja. Sehingga dengan demikian untuk para siswa SMK Negeri 8 khususnya yang jurusan caregiver ini, ayo sekarang terus berpacu, berlatih, dan nanti pada waktu magang itu betul-betul ilmu yang kalian sudah terima itu diterapkan supaya nanti apa? Ketika kalian tamat itu tidak usah ragu bahwa nanti saya akan bekerja di mana. Tapi seandainya melanjutkan kuliahlah yang di jurusan pekerja sosial. Supaya nanti hati siswa SMK Negeri 8 yang jurusan caregiver ini senantiasa mempunyai hati terhadap para lansia. Kalau tidak kita yang memberi perhatian, mau siapa lagi para lansia nanti? Oleh karena itu, sekali lagi, selamat untuk bekerja dulu, belajar dulu, supaya nanti bisa bekerja menangani para lansia. Sehingga dengan demikian, nanti para siswa jurusan caregiver ini juga ikut membahagiakan di usia senja para lansia. Wah, luar biasa banget nih pesan-pesannya. Oh ya, ini kita udah lama banget loh ngobrolnya. Mungkin ada setengah jam mungkin ya. Mungkin ya. Oke, terima kasih buat Pak Heri untuk udah datang ke sini. Terima kasih atas pesan-pesannya dan juga pengetahuannya tentang Wisma Lansia ini. Mungkin buat teman-teman yang punya lansia atau nenek kakek bisa nih buat ke Wisma Lansia bisa diperhatikan ya untuk persyaratan-persyaratannya juga. Oke, cukup sekian dari kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif.